Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Matius 5 ayat 14a dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Kamu adalah terang dunia." Ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Judul renungan hari ini, ketika terang dibenci, tetapkah kita menyala? Haruskah tetap bersinar? Bapak Ibu, menjadi terang di dunia adalah sebuah panggilan yang mulia. Tetapi kenyataannya tidak semua orang menyukai terang. Bukankah ini membingungkan kita? Bukankah Yesus berkata bahwa kalau kita bercahaya, orang akan melihat perbuatan baik kita, dan pada akhirnya mereka akan memuliakan Bapa di surga? Tetapi yang kita lihat di keseharian kita, justru ketika kita mencoba hidup benar, kita malah ditolak. Kebingungan ini nyata dan seringkali menyakitkan. Sebagai contoh, di tengah hingar-bingar kehidupan malam Jakarta, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak muda, kita berusaha menjaga kekudusan dengan kita tidak ikut entertain yang tidak perlu, bahkan yang merusak. Tetapi kita malah dicap munafik, sok suci. Atau mungkin kita sebagai pengusaha, kita taat dengan aturan dan kita bayar pajak. Sebagai karyawan, kita menjunjung tinggi etika kerja yang baik. Tetapi ada saja pihak yang tidak suka dan mendorong kita untuk kompromi dengan cara kerja yang kotor. Ketika kita tetap memelihara integritas kita, mereka akan melihat kita sebagai ancaman. Maka kitalah yang dianggap harus mengubah cara hidup. Maka apa yang salah dengan hidup benar? Kita mungkin mulai bertanya-tanya, jangan-jangan kalimat bahwa menjadi terang di tengah dunia akan membuat orang mempermuliakan Bapa di surga hanyalah ungkapan kenaifan belaka. Bukankah Yesus sendiri yang menjadi terang sejati justru ditolak oleh banyak orang di masanya? Yohanes 3 ayat 19 berkata, "Terang telah datang ke dunia," yaitu Yesus sendiri, "tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Jadi ternyata terang itu menyingkapkan kegelapan. Dan apa yang disingkapkan seringkali membuat orang yang hidup di dalam kegelapan merasa tidak nyaman. Terang mengganggu sistem nilai yang ingin dibiarkan tetap gelap. Maka ketika seseorang hidup jujur di tengah kebiasaan curang, kejujurannya terlihat seperti penghakiman yang diam-diam. Ketika seseorang hidup murni di tengah gaya hidup yang bebas, kemurniannya terasa seperti ancaman. Tetapi ini yang mau dikatakan oleh Alkitab. Bukan terangmu yang dibenci secara pribadi, melainkan apa yang diwakilkan oleh terang itu, yaitu nilai-nilai Allah sendiri. Dengan kata lain, bukan kita yang sebenarnya dibenci oleh orang yang menyukai gelap, tetapi Allah sendiri sang terang itu yang mereka tolak. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus padam supaya kita bisa diterima? Tidak. Yesus berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang sejati tidak akan pernah kompromi, tetapi juga tidak sombong. Sikap hati yang benar adalah dengan berpegang pada kasih dan ketekunan, bukan kepahitan atau keinginan untuk balas dendam atau keangkuhan. Kita dipanggil untuk tetap bercahaya dengan kasih, bukan dengan sikap menghakimi. Kita tidak menerangi agar kita dipuji, tetapi agar orang dapat melihat proses yang panjang itu di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya orang-orang yang memang Tuhan pilih, pada akhirnya akan melihat Allah melalui diri kita. Bapak Ibu, ada kalanya orang akan memuliakan Bapa karena terang kita. Tetapi ada kalanya juga mereka justru menjauh. Tetapi percayalah Bapak Ibu, terang kita tidak sia-sia. Sebab Kristus sendiri telah mengalami hal serupa. Dia adalah terang sejati yang dulu ditolak, tetapi pada akhirnya memperlihatkan cahayanya sampai di atas kayu salib.
Dan itulah yang pada akhirnya membuat kita mempermuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, ketika terang-Mu yang ingin Engkau pancarkan melalui kami justru ditolak, tolong kami untuk tidak menjadi padam. Ajari kami mengasihi bahkan ketika dibenci. Ajari kami tetap setia bahkan ketika tidak dipahami. Biarlah hidup kami di tengah semua reaksi, di tengah semua tantangan hidup ini, tetap mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.